Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nima Dehani Artini dengan NIM 2409 511019 dari kelas D. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan tentang salah satu penyakit menular yang sering menyerang sapi dan berdampak besar pada dunia peternakan, yaitu brucellosis, dengan judul pembahasan brucellosis pada sapi, ancaman tersembunyi di balik keguguran dan penurunan produktivitas ternak. Penyakit ini tidak hanya menyebabkan keguguran dan penurunan produksi susu, tetapi juga bisa menular ke manusia. Karena sifatnya yang tersembunyi dan sulit dideteksi sejak awal, brucellosis sering disebut sebagai ancaman diam-diam dalam peternakan sapi. Mari kita bahas lebih lanjut mengenai penyebab, gejala, cara penularan, hingga pencegahan penyakit ini. Latar belakang masalah, brucellosis merupakan salah satu penyakit menular yang sangat merugikan pada peternakan sapi. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Brucella abortus yang menyerang sistem reproduksi, menyebabkan aborsi, retensi plasenta, dan penurunan fertilisasi. Selain berdampak ekonomi besar bagi peternak, brucellosis juga termasuk zoonosis, artinya dapat menular ke manusia melalui susu atau kontak langsung dengan hewan terinfeksi. Karena bersifat kronis dan sulit disembuhkan, brucellosis menjadi ancaman tersembunyi yang memerlukan perhatian serius dalam sistem kesehatan hewan dan manusia. Rumusan masalah: 1. Apa penyebab utama brucellosis pada sapi? 2. Bagaimana cara penularan dan gejala klinisnya? 3. Bagaimana metode diagnosa, pengobatan, serta langkah pencegahan dan pengendaliannya? 4. Apa dampak brucellosis terhadap kesehatan hewan dan manusia? Gejala klinis: yang pertama, aborsi pada kebuntingan 5-8 bulan. 2. Retensi plasenta atau ari-ari tidak keluar. Ketiga, metritis atau radang rahim. 4. Penurunan produksi susu. 5. Anak lahir lemah atau mati. 6. Pada sapi jantan, orkitis atau radang testis dan penurunan fertilitasi. Cara penularan: yang pertama, kontak langsung dengan cairan kelahiran, fetus abortus atau plasenta. 2. Melalui pakan atau air yang terkontaminasi bakteri. Ketiga, susu atau produk susu mentah dari sapi terinfeksi. 4. Masuk melalui luka kulit, hidung atau mulut. 5. Penularan antar sapi dalam kandang padat atau sanitasi buruk. Diagnosa bisa dilakukan melalui yang pertama, uji serologi yang berupa RBPT atau Ross-Beggal Plate Test, SAT, dan ELISA. Yang kedua, uji bakteriologis atau isologi Brucella abortus dari jaringan reproduksi. Yang ketiga, uji molekuler atau PCR untuk mendeteksi DNA bakteri secara tepat dan akurat. Pengobatan pada brucellosis tidak efektif karena bakteri bersifat intraseluler dan dapat bertahan lama dalam tubuh. Antibiotik seperti tetrasiklin hanya bersifat sementara dan tidak menyembuhkan total. Oleh karena itu, pengendalian dan pencegahan menjadi langkah penting dalam memutus rantai penularan penyakit ini. Pembahasan atau upaya pemecahan masalah. Brucellosis merupakan penyakit yang sulit diberantas karena dapat menular dengan mudah dan berlangsung kronis. Upaya pengendalian tidak hanya berfokus pada pengobatan, tetapi lebih kepada pencegahan, deteksi dini, dan biosecurity peternakan. Langkah-langkah upaya pemecahan masalah meliputi: yang pertama, deteksi dini dan pemeriksaan berkala. Pemeriksaan serologi seperti RBPT atau ELISA dilakukan secara rutin untuk mendeteksi sapi terinfeksi sejak dini. Kedua, vaksinasi sapi betina muda yang berusia 4-8 bulan diberi vaksin Brucella abortus strain S19 atau RB51. Vaksin ini efektif mencegah penularan antar ternak. Isolasi dan eliminasi hewan positif. Sapi yang positif brucellosis harus dikarantina dan tidak boleh dikawinkan, dijual atau dipindahkan. Hewan positif biasanya dieliminasi sesuai program pemerintah. Yang keempat, penerapan biosecurity kandang, menjaga kebersihan kandang, alat peternakan, serta membakar atau mengubur sisa kelahiran yang bisa berupa janin plasenta dengan desinfektan. Yang kelima, pengawasan lalu lintas ternak hewan baru yang masuk ke peternakan harus diperiksa terlebih dahulu agar tidak membawa infeksi dari luar. 6. Edukasi dan sosialisasi peternak. Peternak perlu diedukasi tentang bahaya zoonosis, pentingnya vaksin, serta
Larangan konsumsi susu mentah tanpa pasteurisasi. Yang ketujuh, kerjasama antar instansi. Kolaborasi antara peternak, dokter hewan, dinas peternakan, dan dinas kesehatan sangat penting dalam pengawasan dan pelaporan kasus. Saran, pemerintah perlu memperkuat program pemberantasan brusellosis nasional. Peternak disarankan lakukan vaksinasi rutin dan pemeriksaan berkala. Tingkatkan biosecurity dan kebersihan kandang. Edukasi masyarakat agar tidak mengonsumsi produk susu mentah. Kesimpulan, brusellosis pada sapi adalah penyakit reproduksi menular yang disebabkan oleh bakteri Brucella abortus yang menyebabkan aborsi, infertilitas, dan penurunan produksi susu. Karena pengobatan tidak efektif, maka pencegahan dan pengendalian melalui vaksinasi, deteksi dini dan isolasi hewan positif, serta penerapan biosecurity menjadi langkah utama. Dengan kerjasama antara peternak dan pihak berwenang, penyebaran brusellosis dapat ditekan hingga produktivitas ternak dan kesehatan masyarakat tetap terjaga. Sekian, terima kasih.